Lautan laut yang tak berujung hanya memiliki ombak yang terus bergelombang mengikuti hembusan angin laut. Di wilayah yang disebut Tanah Kematian ini, tampaknya tidak banyak makhluk hidup di sana, bahkan tampak tidak ada burung yang terbang di langit, juga tidak ada ikan yang berenang di laut. Hanya suara ombak yang bergema di telinga, terdengar kesepian, senyap dan tidak wajar. "Apa ini segitiga Bermuda?" tanya Hanta, setelah dia juga keluar dari kamar dan berjalan ke samping Desta. Desta mengangguk, meskipun dia belum pernah ke tempat seperti itu. Tapi sejak kapalnya berhenti di tempat ini, pasti ada alasan di baliknya. "Para peserta yang terhormat," pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kapten kapal dari speaker kapal pesiar. "Kita sudah sampai di tujuan perjalanan kita ini. Mohon kalian tunggu sebentar, kita akan segera masuk ke segitiga Bermuda." Mendengar ini, banyak keturunan dari keluarga Chu di kapal yang menunjukkan ekspresi penasaran, bertanya-tanya bagaimana kapal pesiar itu akan memasuki daerah misterius itu. Pada saat ini, ada peluit keras di kejauhan, dan Desta melihat kapal pesiar raksasa yang sama mewahnya, yang mana geladaknya juga sama sesak penuh banyak orang. Di kapal pesiar itu, yang duduk di sana seharusnya adalah keturunan keluarga Chu lainnya yang lolos ke tahap uji coba babak kedua. Desta memicingkan mata, dia melihat wajah yang cukup dikenalnya di ujung kapal itu. "Kakak pertama." Desta tiba-tiba melambaikan tangan ke arahnya. Benar sekali, orang yang dia lihat adalah kakak laki-lakinya, Rasta. Pada saat ini, Rasta juga melihat Desta, dia tersenyum tipis dan melambaikan tangan ke Desta juga. Kakak adik itu sudah lama tidak bertemu, jadi wajar saja jika banyak yang ingin mereka bicarakan. Namun, sekarang mereka belum memasuki Pulau Starsky, jadi sementara ini tidak terlalu nyaman untuk bicara bersama. Sehingga Desta pun mencoba menahan riang dan semangat dalam dirinya. Segera, kedua kapal pesiar menyesuaikan arah mereka dan mendekati segitiga Bermuda secara berurutan satu persatu. Saat mereka semakin dekat ke segitiga Bermuda yang ditandai di peta, hati para ahli bela diri di kapal itu termasuk Desta bergetar pada saat yang bersamaan. Perasaan yang sangat aneh, sulit untuk mengatakan apakah itu respon yang wajar terhadap bahaya yang akan dihadapi. Tapi Desta selalu merasa kalau perjalanan ini tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan terasa sedikit berbahaya. "Tuan muda kedua, menurut Anda kenapa kita semua bisa masuk ke segitiga berdua dengan aman?" tanya Hanta yang terlihat tegang. Dia terus melihat ke sekelilingnya seolah takut tiba-tiba kapal pesiar ini akan menabrak dinding udara yang tak terlihat, lalu kapalnya akan hancur dan orang-orang akan mati. Desta tersenyum lalu berkata, "Aku mana mungkin tahu tentang ini. Tapi jika segitiga Bermuda adalah wilayah segitiga terlarang seperti legendanya, mungkin kita sudah menemukan sebuah celah kecil agar kita bisa memasuki tempat itu dengan aman." "Seharusnya begitu." Hanta mengangguk, tapi tidak bisa menahan diri menelan ludahnya. Waktu terus berlalu, ketika kapal pesiar sudah sampai di area kematian yang diakui oleh semua orang, kapal ini malah terus bergerak maju dengan masih utuhnya. Setelah bergerak maju selama sekitar 10 menit, semua orang hanya merasa kalau pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Dari langit cerah tak berawan, area laut yang luas dengan langit biru. Tanpa ada peringatan tiba-tiba awan gelap menutupi seluruh tempat ini, ombak besar laut lepas ini pun terlihat sangat menakutkan. "Sial, apa ini?" Kapal pesiar berguncang hebat, dan gulungan air hitam yang tinggi melesak menyerang dek kapal pesiar. Beberapa keturunan dari keluarga Chu tidak siap dan langsung tersapu ombak jatuh dari kapal hingga masuk ke dalam air laut yang deras. "Cepat selamatkan yang lain." Desta selalu waspada dan hati-hati.
Saat pertama kali ombak datang, ia meraih Hanta dengan satu tangan dan langsung berpegangan pada pagar pembatas D agar tidak tersapu ombak. Sekarang akhirnya dia bisa menstabilkan langkahnya, lalu dia langsung berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Meskipun orang-orang ini adalah lawannya ketika mereka tiba di Pulau Starsky, tapi sebelum itu, mereka semua ini adalah anggota keluarga Chu, saudara dan saudari dari garis keturunan yang sama. Keluarga Chu bisa menjadi keluarga nomor satu di dunia, bukan hanya karena intrik dan konflik di dalamnya. Jika satu sama lain tidak tahu bagaimana saling membantu dalam menghadapi krisis dan masalah, maka keluarga Chu tidak akan bisa sampai berada di posisi sekarang ini. Begitu anggota keluarga Chu lainnya berjuang untuk berdiri dengan stabil mendengar ucapan Desta ini. Mereka tanpa ragu langsung mengeluarkan pelampung dan tali dari kabin, bersiap melemparkannya ke laut untuk menyelamatkan yang lainnya. Tapi yang membuat mereka merasa ketakutan adalah keturunan keluarga Chu dari keluarga terpisah yang baru saja menjulurkan kepala keluar dari ombak lautan, dan masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Tapi sayangnya, tiba-tiba muncul sebuah baskom besar berdarah yang muncul dari dalam air hitam, lalu menggigit mereka dan menyeretnya ke laut yang dalam. Pada saat itu, tatapan mata putus asa keturunan Chu keluarga terpisah itu langsung terpatri di benak semua orang, terus melekat dan tak kunjung pergi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, dalam sekejap mereka langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat kritis dan penting ini, Desta berteriak ke sekelilingnya, "Semuanya segera kembali ke kamar kalian, angin dan ombak ini terlalu besar. Tidak aman jika berdiri terus di dek kapal." "Benar, semuanya ayo cepat pergi." Arta ikut berteriak. Begitu mendengar ini, semua orang pun dalam sekejap merespon. Orang-orang yang ada di dek kapal pun langsung dengan segera kembali ke kamarnya masing-masing. Ketakutan yang telah bertahan di hati mereka perlahan menghilang. Desta dengan wajah muramnya langsung berlari masuk ke ruang nahkoda. Dia adalah tuan muda kedua keluarga Chu, jadi tidak ada yang berani menghentikannya. Begitu masuk paksa ke dalam ruang nahkoda, Desta melihat pria tua yang berdiri di tengah dengan wajah tenang. Orang ini adalah kapten kapal pesiar ini. "Mengapa kamu tidak mengingatkan semua orang bahwa daerah ini bisa sangat berbahaya?" Desta melangkah maju dan bertanya dengan keras. Orang tua itu menoleh lalu menatap Desta dan berkata dengan tenang, "Tuan muda kedua, kamu di sini untuk mengikuti kompetisi, bukan untuk bepergian atau jalan-jalan. Daerah ini disebut area kematian, tentu ada alasannya. Aku tidak mengerti apa hal bagus yang bisa dilihat di tempat ini, sampai segerombol orang itu semuanya berdiri di dek kapal. Sekarang begitu hal buruk terjadi, kenapa malah bertanya kepada pria tua sepertiku dengan emosi? Kamu kan jelas-jelas bisa mengingatkan semua orang." Desta tahu pria tua itu benar, tapi tetap saja ini terlalu tidak berperasaan. "Tuan muda kedua." Pria tua itu menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Desta. "Apa kamu berharap di masa depan ketika lawanmu mengayunkan pisau padamu, perlu untuk mengingatkanmu untuk berhati-hati dan mengamankan diri? Ketika memasuki segitiga Bermuda, maka ujian telah dimulai. Saya tidak memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan kalian semua. Hidup atau mati, semuanya itu akan berhubungan erat dengan setiap langkah yang kalian pilih. Seperti tadi ini, ada orang yang tersapu ombak dan dimakan monster laut. Tapi juga ada orang yang dari awal memilih tidak keluar dari kamar. Mereka sekarang aman dan selamat. Apakah semua itu karena saya diam-diam memberitahu mereka kalau tempat ini berbahaya?" Begitu mendengar ucapan ini, Desta tertegun dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh kapten kapal.
Hidup dan mati yang sebenarnya, hanya diri sendiri yang bisa mengendalikan. Langkah selanjutnya entah hidup atau mati, semuanya terkait erat dengan setiap keputusan yang dibuat sebelumnya. Baiklah, aku mengerti, maaf telah mengganggumu. Desta membungkuk memberi salam pada pria tua itu, lalu berbalik dan meninggalkan ruang nahkoda. Begitu kembali ke kamar, Desta mandi, berganti pakaian bersih, dan tetap di kamar tanpa bergerak sedikit pun. Melalui jendela kamarnya, dia bisa melihat laut di luar yang masih hitam dan bergelombang, dengan awan gelap di langit disertai kilat dan guntur. Pemandangan ini seolah sama seperti kiamat, akhir dunia. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah, padahal jelas-jelas selisih jaraknya hanya sedikit, tapi kenapa laut di luar tempat ini begitu tenang dan bahkan tidak ada jejak gelombang ombak sedikit pun? Mungkinkah benar-benar ada dinding udara tak terlihat yang menghalangi pandangan mereka? 1. Setelah sekitar 1 jam, Desta merasakan amplitudo getaran kapal pesiar berkurang, diikuti oleh pengumuman dari kapten. Para peserta, kita sudah tiba di Pulau Star Sky. Harap bersiap untuk turun dari kapal. Uji coba ini berlangsung selama 2 minggu. Kapal pesiar akan datang ke sini untuk menjemput kalian 2 minggu ke depan dan waktu boarding hanya 15 menit. Petik 2. Pengumumannya akan diberitahu sekali saja, setelah itu tidak akan ada pemberitahuan lagi. Desta bergumam di dalam hatinya, sepertinya dia memahami kekejaman akan uji coba ini. Dia berjalan keluar ruangan dan Hanta sudah menunggunya di luar. Mereka berdua memegang koper mereka dan mengikuti sekelompok orang untuk turun dari perahu. Melihat ke sekeliling, mereka sekarang sedang berada di dermaga. Laut di dekat dermaga tidak terlalu berangin, namun ketika dilihat dari jauh, akan terlihat gelombang air yang besar dan kilat yang mengerikan. Sangat aneh, jelas-jelas merupakan wilayah laut yang sama, tapi terasa seperti terbagi menjadi beberapa bagian dan cuaca di setiap tempat berbeda. Hanta melihat ke arah belakang dan berkata dengan perasaan takut, "Dunia ini penuh dengan keanehan, kita harus terbiasa." Petik 2. Desta menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja?" Petik 2. Saat ini, Arta tiba-tiba muncul dari belakang dan bertanya dengan prihatin. Desta memandangnya dan menemukan bahwa dia membawa seorang wanita yang berpakaian kimono bersamanya, seharusnya dia merupakan penunggu pulau. Ketika wanita itu melihat Desta memandangnya, dia pun segera menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. "Aku baik-baik saja. Aku benar-benar ceroboh, namun mulai saat ini, kita harus sangat berhati-hati. Ini adalah pertama kalinya kita datang ke Pulau Star Sky, jadi jangan sampai ada yang tersesat di sini." Desta menarik kembali pandangannya dan berkata, "Itu sangat wajar, kakak kedua harus berhati-hati. Kalau begitu, aku dan Ranti pergi dulu." Petik 2. Arta mengangguk dan berkata sambil menunjuk wanita di sebelahnya, "Pergilah. Aku berharap akan bertemu denganmu di final." Desta berkata sambil tertawa. Arta menggaruk kepalanya dan kemudian pergi bersama wanita penunggu pulau bernama Ranti itu. Setelah datang ke Pulau Star Sky, semua orang merupakan pesaing. Jadi, tidak boleh berhubungan dekat dengan mereka seperti sebelumnya. Meskipun sebagian orang sudah mulai membentuk tim, namun Desta tidak ingin seperti itu, karena tidak ada artinya membentuk tim. Tidak hanya itu, membentuk tim juga akan membawa banyak bahaya bagi dirinya. Lagi pula, kita tidak akan pernah tahu kapan rekan tim akan menusuk kita dari belakang. Dia tersadar kembali dan bersiap untuk pergi bersama Hanta, tetapi tiba-tiba ada sosok tinggi yang menyampirinya. "Desta, apakah kamu baik-baik saja?" Petik 2.
Mendengar suara itu, Desta langsung tersenyum. Kak, petik 2. Desta berbalik dan berseru dengan gembira. Rasta tersenyum dan dengan penuh perhatian bertanya. Tadi itu benar-benar di luar kendali. Apakah ada orang di kapal kalian yang jatuh ke laut? Petik 2. Ada beberapa orang dari keluarga terpisah yang terjatuh. Petik 2. Desta berkata dengan wajah yang terlihat sedikit muram. Rasta mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, uji coba ini terlalu keras, tidak ada seorang pun yang siap. Namun, tidak ada cara lain, keluarga Chu bisa berdiri di puncak dunia pasti ada alasannya. Jika pemilihan tuan rumah terlalu mudah, maka itu akan sangat memalukan. Petik 2. Apa yang dikatakan kakak benar? Petik 2. Desta mengangguk setuju. Oh ya kak, ada berapa orang di kapal kalian yang terjatuh? Petik 2. Di kapal kami? Petik 2. Rasta berpikir sejenak dan kemudian berkata, awalnya ada 5 orang yang terguling ombak, tetapi aku telah berhasil menyelamatkan mereka. Petik 2. Apa? Petik 2. Mendengar perkataan ini, Desta langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat itu, bahkan sangat sulit bagi mereka untuk berdiri diam, tetapi Rasta memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Terlebih lagi, dia menyelamatkan 5 orang sekaligus. Bukankah kekuatannya ini terlalu mengerikan? Rasta tidak tahu bahwa Desta sedang terkejut akan hal ini, melainkan dia mengira bahwa Desta merasa menyesal karena tidak menyelamatkan orang-orang yang terjatuh di laut. Dia menepuk bahu Desta dan menghiburnya. Sudahlah Desta, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Bergabung untuk menjadi ahli waris memang akan mengalami banyak bahaya, itu semua tidak dapat dihindari. Petik 2. Iya, aku tahu. Desta tersadar kembali, lalu menarik sudut mulutnya dan menunjukkan senyum terpaksa. Kakaknya ini benar-benar keparat. Meskipun dia sudah memiliki kemajuan dalam kemampuannya, namun dia masih merasakan sakit ketika bahunya ditepuk kakaknya. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Uji cobanya akan segera dimulai. Sekelompok orang itu juga sudah berjalan maju. Jika kita tidak cepat, maka kita akan tertinggal. Rasta berkata, baiklah, aku berharap akan bertemu dengan kakak di final. Pada saat itu, aku akan sangat mengagumi kemampuan kakak. Desta berkata sambil tertawa. Rasta menatapnya dengan tatapan dalam, lalu berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, pada saat itu, aku tidak akan membiarkanmu. Baik, petik 2. Rasta melambai pada Desta, lalu dirinya terbang seperti anak panah dan menghilang di hutan lebat Pulau Starsky. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanta bertanya. Desta mengeluarkan surat dari sakunya dan berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja tidak perlu khawatir. Melakukan persiapan tidak akan menunda pekerjaan. Jika kompetisi ini dapat diselesaikan dengan begitu sederhana, maka mereka tidak akan diberi waktu 2 minggu. Lebih baik melihat persyaratan dalam misinya terlebih dahulu. Petik 2. Dengan itu, dia membuka surat itu dan melihatnya dengan teliti. Isi surat tersebut tidak banyak, selain menyebutkan tentang lokasi dan waktu misi, dan apa yang perlu dicari dalam misi tersebut, tidak ada hal lain yang disebutkan lagi. Hanya dikatakan bahwa hal tersebut berada di puncak gunung di tengah Pulau Starsky. Desta mendongakkan kepalanya dan menemukan bahwa di tengah hutan lebat di hadapannya benar-benar ada sebuah gunung yang menjulang tinggi seperti menara. Sudahlah, ayo kita pergi juga. Petik 2. Dia menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Hanta.
Hanta mengangguk dan segera mengikuti Desta. Meskipun Pulau Starsky adalah sebuah pulau yang aneh, namun lingkungannya tidak berbeda dengan hutan hujan tropis pada umumnya. Beberapa pohon di sini tidak berbeda dengan dunia luar. Ini membuat Desta merasa sedikit lega. Padahal saat pertama kali memasuki segitiga Bermuda, dia mengira bahwa dirinya sudah pergi ke dunia lain. Sekarang sepertinya semuanya baik-baik saja, setidaknya mereka masih berada di bumi. Semakin berjalan masuk ke dalam hutan, terdengarlah suara raungan hewan yang marah dan juga terdengar suara pertarungan. Seharusnya itu merupakan suara anak-anak dari keluarga Chu yang mengikuti uji coba ini yang bertemu dengan beberapa hewan liar di dalam hutan. Desta tidak ingin terlibat dan dia bergerak maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang sangat menyedarkan di udara yang berasal dari tempat pertarungan berlangsung. "Ada apa, Tuan Muda?" Petik 2. Desta menghentikan langkah kakinya dan berkata kepada Hanta. "Hanta, ayo kita pergi ke sana untuk melihat." Petik 2. Desta menunjuk ke arah suara pertempuran berasal dan berkata dengan suara yang dalam. Hanta tertegun dan hanya mengikutinya untuk menghindari nasib buruk. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Desta. Mengapa dia tiba-tiba mengubah strateginya? Namun sebelum dia bertanya, Desta sudah bergegas ke tempat itu. Alasan kenapa Desta tiba-tiba mengubah strateginya karena aroma itu membuatnya memiliki ide lain. 2. Jika dia tidak salah menciumnya, itu seharusnya adalah aroma buah 7 rasa. Ini bukanlah buah spiritual yang dapat membudidayakan keabadian, sedangkan ini merupakan sejenis tumbuhan obat ajaib yang sama langkanya dengan Peticula afriata. Jika tujuan utama Peticula afriata adalah untuk melukai jiwa seseorang, maka kegunaan buah 7 rasa adalah untuk mengatasi luka. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama kita masih bernafas dan kemudian memakan buah 7 rasa, setidaknya dapat dipastikan bahwa kita akan selamat. Desta belum pernah melihat buah 7 rasa, tetapi dia pernah melihat deskripsi buah ini di rak buku Edward Gui. Di antara itu, tertulis aroma buah 7 rasa yang dapat tercium hingga jarak 10 mil jauhnya. Dan efek dan aroma eksotis ini sangat luar biasa. Ketika mencium aroma ini, maka akan membuat orang merasa energetik. Berdasarkan dua hal itu, Desta pun memutuskan untuk pergi melihat situasinya. Terlebih lagi, novel fantasi biasanya mengatakan bahwa buah dan bunga eksotis biasanya dijaga oleh roh hewan. Jadi, apakah roh hewan yang sedang meraung sekarang? Bagaimana mungkin? Apakah mereka telah terjebak di dunia fantasi? Dari sudut pandang ilmiah, sebenarnya hewan juga tidak bodoh. Aroma buah 7 rasa bisa membuat semua makhluk yang menciumnya menjadi energetik. Itu juga berpengaruh pada hewan-hewan ini. Seiring berjalannya waktu, beberapa hewan kuat pasti akan menempati area ini sebagai wilayah mereka. Sekarang, tidak peduli apakah anak-anak dari keluarga Chu memasukinya dengan tidak sengaja atau awalnya berniat untuk mengambil buah 7 rasa, namun mereka malah diserang oleh hewan yang menjaga area tersebut. Saat mereka sudah semakin mendekat, Desta menemukan sebuah area yang sangat luas di hadapannya. Di sana, sekelompok anak-anak keluarga Chu sedang bertarung dengan seekor harimau bertaring tajam. Melihat harimau bertaring tajam yang ukuran tubuhnya sebanding dengan gajah Afrika, Desta pun langsung tercengang. Di dunia luar, harimau bertaring tajam telah punah. Tanpa disangka, masih ada seekor di Starsky, selain itu ukurannya juga sangat besar. Untungnya, semua anak-anak ini mempelajari seni bela diri. Meskipun mereka bukan lawan dari harimau bertaring tajam, namun tidak masalah untuk melawannya.
Selain itu, ada beberapa orang yang melawan di sini dan ada sesosok bayangan di belakang yang sedang menuju kolam secara diam-diam. Ada sebuah batu yang muncul di tengah kolam, sebatang dahan pohon yang tergeletak miring dan di dahan pohon tersebut ada 7 helai daun yang tergantung beberapa buah berwarna hijau di atasnya. Buah itu terlihat halus dan di bawah kulit buahnya terdapat cahaya kilauan yang mengalir, benar-benar indah. Setelah membandingkannya dengan yang tertera di buku, Desta yakin bahwa itu adalah buah 7 rasa. Orang-orang ini cukup kooperatif. Petik 2. Pada saat ini, Hanta juga datang ke sisi Desta untuk melihat situasi di lapangan. Desta terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Teruslah melihatnya. Harimau bertaring tajam ini sangat pintar, tidak begitu mudah untuk mengambil buah 7 rasa darinya." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, harimau bertaring tajam itu tiba-tiba mencengkram ke depan sehingga membuat kedua anak keluarga Chu melangkah mundur. 2 orang lainnya bersiap untuk mengambil alih untuk menangkap harimau bertaring tajam tersebut. Tetapi mereka malah disapu ekor harimau dan langsung terlempar ke tanah. Mereka berempat terkejut dan berteriak minta tolong. Keempat orang tersebut melihat harimau bertaring tajam itu sedang menerkam ke arah sesosok kecil di samping kolam. "Hati-hati Clarita," petik 2. Seseorang berteriak. Wanita kecil yang dipanggil Clarita itu menoleh ke belakang dengan penuh ketakutan dan dia melihat seekor binatang buas yang sedang bergegas ke arahnya. "Ah," petik 2. Pada saat yang kritis ini, dia sudah lupa untuk menghindar dan melawan, dan hanya menutup matanya dan berteriak meminta tolong. "Tuan muda, aku akan pergi untuk menolongnya." Petik 2. Ketika melihat situasi itu, Hanta langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Dia memiliki kecepatan yang sangat cepat dan benar-benar percaya diri bahwa dia dapat menyelamatkan gadis itu sebelum harimau bertaring tajam tersebut menyerangnya. Tapi sebelum dia pergi, Desta pun langsung menghentikannya. "Tuan muda, apa maksudmu?" Hanta bingung. "Jangan terburu-buru, pertunjukannya belum dimulai." Petik 2. Desta mengaitkan bibirnya dan tersenyum menyeringai. Begitu dia mengatakannya, seseorang muncul dari sisi lain hutan dan sebelum harimau bertaring tajam tersebut menyerang Clarita, dia pun langsung merangkul pinggangnya dan bersiap untuk membawanya pergi dari bahaya ini. Hanta menghela nafas lega dan berkata, "Ternyata Tuan Muda sudah melihat bahwa akan ada yang menyelamatkannya. Aku terlalu terburu-buru dan hampir saja mengungkapkan keberadaan kita." Petik 2. "Tidak sesederhana itu, lihatlah saja." Petik 2. Desta menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Hanta tertegun, tetapi dia masih melihat ke arah tempat kejadian itu. Pada saat yang kritis ini, seorang pemuda keluar dari sisi yang berlawanan. Jelas dia tidak tega melihat kematian tragis adik perempuannya, sehingga dia pun memutuskan untuk muncul. Namun, wajah Clarita penuh dengan kekagetan ketika pemuda tersebut merangkul pinggangnya. Dia pun langsung memegang leher pemuda tersebut dan mereka tidak berayun kembali. Pemuda itu tidak bisa menahannya dan langsung terjatuh ke kolam. Detik berikutnya, ujung kaki Clarita menginjak ke tanah dan dia pun dengan cepat melompat ke samping, lalu menghindari serangan harimau bertaring tajam tersebut. Pemuda tersebut terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan melihat wajah Clarita yang penuh dengan cibiran dengan heran. Tapi sebelum dia keluar dari air, beberapa hal seperti tentakel gurita menyembur keluar dari kolam air, lalu melingkari pemuda itu dan kemudian menariknya ke dasar kolam. Beberapa saat kemudian, muncullah warna merah darah di permukaan air. Ini, petik 2.
Hanta tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Desta menghela nafas dan berkata, "Pada saat ini, tidak ada yang disebut dengan hubungan darah lagi. Semua orang berjuang untuk tujuan yang sama. Jika kamu terlalu mempercayai orang lain, maka kemungkinan kamu yang akan mati." Sekelompok orang ini sudah bertarung dengan harimau bertaring tajam ini untuk waktu yang lama dan sejak awal, mereka sudah tahu bahwa mereka akan menjebak seseorang ke sini. Jadi mereka sengaja melakukan adegan ini hanya untuk mencari pengganti orang yang akan mati. Petik 2. Selain itu, bukan harimau bertaring tajam yang menjaga buah 7 rasa ini, tetapi monster di dalam air tersebut. Mungkin harimau bertaring tajam juga menginginkan buah 7 rasa ini, namun dia juga tidak bisa mendapatkannya, jadi dia hanya bisa berhenti di sekitarnya. Alhasil, dia bertemu dengan sekelompok orang ini. Petik 2. Setelah mendengarkan analisis Desta, Hanta mengangguk sambil berpikir. Analisis Desta benar, karena kecepatan Clarita tidak lebih lambat darinya. Jika hanya ada satu harimau bertaring tajam, maka dengan kemampuan mereka, pasti sudah bisa mendapatkan buah 7 rasa. Sangat jelas bahwa hingga saat ini, masih ada kesulitan lain yang menghalangi mereka. Setelah memahaminya, Hanta pun menghela nafas lega. Untungnya, Desta menghentikannya. Jika tidak, maka dialah yang akan menjadi orang yang diseret monster ke dasar kolam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menyerah? Petik 2. Tanya Hanta. Kita tidak mungkin menyerah, tunggu sebentar lagi. Petik 2. Desta menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Setelah adanya pengganti korban tersebut, maka pertarungan antara anak-anak itu dan harimau bertaring tajam itu semakin sengit. Ternyata, sebelumnya mereka bersembunyi. Setelah beberapa saat, mereka memukul harimau bertaring tajam tersebut dan kemudian berjalan ke arah kolam air.